Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya kalau kita masih ada sampai detik hari ini, itu karena kebaikan Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun kita berada, saya percaya semua kita tetap mengasihi Tuhan apapun keadaan kita hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita beribadah kepada Tuhan, sebelum kita diurapi Roh Kudus mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya sungguh apapun yang sedang kami alami, apapun keadaan kami hari ini, tangan Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan, dan kami tetap berserah hanya kepada Yesus saja. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau yang ambil alih ibadah ini dari awal sampai akhir, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya jika saudara dan saya hidup rukun bersama-sama, dan orang-orang yang mengasihi Tuhan akan diberkati untuk selamanya. Amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang terjanggu dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab pesan Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan saudara. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggu dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesan Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Tuhan akan memberikan berkat-berkat-Nya mengalir kepada setiap orang yang mengasihi Tuhan, yang hidup rukun dan damai bersama-sama saudara. Mari berikan hidup kita kepada Tuhan, dan Tuhan Allah sumber berkat yang akan senantiasa memberkati saudara dan saya. Amin. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggu dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab pesan Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Kami percaya hanya bagi setiap rancangan Tuhan dalam kehidupan kami, karena kami tahu rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi masa depan kami.
Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, ini syukur kami panjatkan hanya bagi Tuhan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, akan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rencana-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Tuhan, terima kasih. Kami percaya dan kami beriman hanya kepada Yesus saja, karena kami tahu jalan-Mu adalah jalan yang terbaik bagi kami, dan rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik bagi kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Yesus. Oh haleluya. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku
Shalom Aleichem. Tuhan Yesus berkati jemaat Tuhan. Kasih karunia Tuhan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita bersyukur hari ini kita bersama-sama masuk dalam kebaktian untuk merenungkan firman Tuhan yang memberikan kepada kita iman. Hari ini tema daripada firman Tuhan adalah jawaban. Firman Tuhan adalah jawaban dari semua masalah kita. Maka Yesus katakan dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi firman Tuhan mengajak kita datang pada Yesus. Yang kita punya masalah apapun, Tuhan Yesus berikan kita kelegaan. Firman Tuhan akan memberikan kita jalan. Firman Tuhan adalah jawaban dari semua masalah kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan suluh pada jalan kita. Jadi kemanapun kita pergi melangkah, kita melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri firman Tuhan. Berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Firman Tuhan akan memimpin kita kemanapun kita pergi. Karena firman Tuhan juga memberikan kita iman. Iman itu dari firman Tuhan. Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu dari firman Tuhan. Jadi iman itu semua dari firman Tuhan. Maka jawab dari semua masalah kita adalah firman Tuhan. Kembalilah kepada firman Tuhan. Back to the Bible. Kembali ke firman Tuhan. Kalau kita menghadapi masalah apapun, kembali ke firman. Jangan cari jalan lain. Jangan pergi ke orang pintar. Jangan pergi kepada siapapun. Kita kembali ke firman. Renungkan firman Tuhan siang malam. Maka engkau pasti berhasil. Ya, firman Tuhan memberikan kita iman. Juga masalah dosa kita. Ya, kalau kita berdosa, Tuhan katakan firman Tuhan itu membuat kita hidup berkenan pada Tuhan sehingga kita tidak berdosa. Dalam Mazmur 119 ayat 11, Paulus katakan, maka firman-Mu kutaruh dalam hatiku supaya jangan aku berdosa kepadamu. Itu masalah dosa. Ya, kalau firman Tuhan penuh dalam hati kita, itu mencegah kita dari perbuatan dosa. Ya, itu masalah dosa. Masalah penyakit. Ya, masalah penyakit. Firman Tuhan dapat menyembuhkan kita dari segala macam penyakit. Seperti dikatakan di dalam Mazmur 107 ayat 20. Mazmur 107 ayat 20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Berarti tidak jadi mati. Karena dia dengar firman. Maka jemaat Tuhan, saya minta kepada kalian supaya kalian harus penuh firman. Renungkan firman Tuhan siang malam. Supaya kalian bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan harus penuh di dalam hati kita. Supaya kita menghadapi semua masalah. Semua kembali kepada firman Tuhan. Masalah penyakit. Masalah pekerjaan. Masalah pekerjaan. Kalau kita renungkan firman Tuhan siang malam, pasti pekerjaan kita berhasil. Apa yang diperbuat tangan kita berhasil. Seperti dikatakan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Raja Daud mengatakan dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Dan yang merenungkan firman itu Tuhan itu siang dan malam. Apa saja diperbuatnya berhasil. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Pekerjaan kita berhasil kalau kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ini rahasia keberhasilan. Apapun pekerjaan bisnismu, pekerjaanmu, kalau engkau selalu renungkan firman Tuhan pasti berhasil. Ini firman Tuhan mendukung kita supaya kita jangan takut. Ya, jangan takut di PHK. Pokoknya renungkan firman Tuhan siang malam pasti berhasil. Ya, itu dalam masalah pekerjaan. Itu dalam masalah pekerjaan. Masalah yang berikut, masalah perjalanan hidup. Perjalanan hidup kita.
Bagaimana caranya supaya perjalanan kita hidup kemanapun kita pergi. Perjalanan kita berhasil dan hidup. Dalam Yosua 1 ayat 8. Firman Tuhan katakan dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Maka dengan demikian pekerjaan akan berhasil dan perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Renungkan firman Tuhan siang malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Maka dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuh, berhasil dan beruntung. Perjalanan kita berhasil dan beruntung. Yosua 1 ayat 8. Yang berikut adalah masalah pengadilan Tuhan. Jangan takut menghadapi pengadilan Tuhan. Kalau kita tidak tahu firman, kita diadili, kita salah. Maka dikatakan dalam Yohanes 12 ayat 48, masalah pengadilan Tuhan. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima firmanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman Tuhan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi yang akan menghakimi kita pada akhir zaman adalah firman Tuhan. Maka jemaat Tuhan, saya minta kepada kalian supaya kita lolos dari penghakiman Tuhan. Mari kita sering renungkan firman Tuhan siang malam, supaya hati kita penuh dengan firman Tuhan. Pada saat kita dihakimi, kita lolos karena kita mengerti firman, tahu firman, kita renungkan firman Tuhan siang malam. Kita bertindak hati-hati dengan firman Tuhan. Perjalanan kita berhasil, kita beruntung. Pada saat kita dihakimi oleh Tuhan, kita lolos. Karena Tuhan akan menghakimi kita melalui firman-Nya. Sekali lagi jemaat Tuhan, dengar. Tuhan akan menghakimi kita melalui firman-Nya. Ya, melalui firman-Nya. Bukan melalui jaksa, melalui hakim dunia. Firman Tuhan menghakimi kita. Nah, kalau kita tahu firman, kita penuh firman, kita merenungkan firman, kita mengerti firman, maka pada saat Tuhan menghakimi kita, kita lolos karena kita tahu firman Tuhan. Masalah yang berikut adalah masalah rumah tangga. Bagaimana caranya supaya rumah tangga kita berhasil? Suami, istri, anak-anak berhasil. Dalam Mazmur 128 ayat 3 dan 4. Mazmur 128 ayat 3 dan 4. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu tuh. Istrimu akan seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Kemudian anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Anak-anakmu akan seperti tunas pohon zaitun sekeliling rumahmu, mejamu. Tuh. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi istri, suami dan anak-anak diberkati oleh Tuhan. Mazmur 128 ayat 3 dan 4. Yang berikut, masalah jodoh atau pasangan hidup. Ya, jangan kita salah pilih. Ya, jangan hanya lihat cantik atau ganteng atau kaya. Ya, mari jodoh kita itu harus dari Tuhan. Maka kita selalu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan sendiri yang memberikan kita pasangan hidup yang sesuai kehendak Tuhan. Kalau salah, seterusnya akan salah terus. Bahkan keturunan juga bisa kena. Di dalam Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan bilang, tidak baik kalau laki-laki itu seorang diri, manusia itu seorang diri. Manusia itu berarti Adam, seorang diri. Lalu Tuhan bilang, aku akan menciptakan seorang penolong baginya, yaitu Hawa. Jadi Hawa itu diciptakan Tuhan dari rusuknya Adam. Maka Hawa sepadan dengan Adam. Ya, Hawa sepadan dengan Adam, Adam sepadan dengan Hawa. Harus sepadan. Nah, yang bisa bikin kita sepadan hanya Tuhan. Maka jodoh kita itu harus minta pada Tuhan. Jangan minta ke dukun-dukun, tukang ramal, ya. Minta pada Tuhan supaya Tuhan berikan kita pasangan yang sepadan dengan kita. Itu yang paling Tuhan cari. Maka keturunan kita diberkati, istri diberkati, anak-anak diberkati, suami diberkati, keluarga diberkati. Kemudian masalah ketakutan. Kalau kita seringkali takut,
Jangan kita biarkan kita hidup dalam ketakutan. Ketakutan dosa. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Karena ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia belum sempurna dalam kasih itu. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Barang siapa yang takut, dia belum sempurna dalam kasih. Maka jangan kita jadi takut atau penakut. Kalau kita takut penakut, berarti kita tidak mengakui Tuhan kita sebagai gembala, pemelihara, penolong kita. Ya, Dia menolong kita, pertolongan daripada. Makanya Daud katakan dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Lalu Daud bilang, pertolonganku dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yang menolong kita menciptakan langit dan bumi. Maka jangan takut. Jangan takut. Yang menyertai kita lebih besar dari semua musuh kita. Roh Kudus dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Jangan takut. Ya, firman Tuhan itu kekal. Firman itu kekal, pengetahuan itu akan hilang, tapi firman kekal. Di dalam Matius 24 ayat 35. Tuhan Yesus katakan dalam Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firmanku tetap. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firmanku ini tetap kekal. Jadi kalau kita penuh dengan firman, firman itu kekal, membawa kita masuk ke surga, kekal. Kalau kita penuh firman, firman penuh dalam hati kita, itu kita, firman itu ada kita sampai kita masuk surga, kekal. Karena firman itu adalah Allah. Allah itu firman. Makanya jemaat Tuhan, sekali lagi saya mohon kepada kalian, cintailah firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya kalau engkau dihakimi, engkau pasti menang. Karena engkau tahu firman Tuhan. Engkau bisa berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Supaya jangan kau berdosa kepada Tuhan. Ya, maka firman-Mu aku taruh dalam hatiku supaya jangan aku berdosa kepadamu. Firman-Mu itu menolong kita dalam segala-galanya, dalam rumah tangga kita. Ya, kita harus membutuhkan firman yang keras, bukan firman yang lucu-lucu atau singkat, bukan firman susu. Kita butuh firman yang keras, yang menegur kita, menemplak kita kalau kita salah. Ya, seperti katakan Ibrani 5 ayat 14. Ibrani pasal 5 ayat 14. Tetapi makanan keras atau firman yang keras untuk orang-orang yang dewasa, supaya bisa membedakan yang baik daripada yang jahat. Firman yang keras untuk orang yang dewasa imannya, supaya dia bisa bedakan antara baik dan yang jahat. Kalau kita tidak tahu firman yang keras, kita tidak tahu bahwa itu adalah dosa. Tapi kalau kita senang firman yang keras, firman keras itu menegur kita kalau kita salah. Ya kita tahu, oh ini dosa, saya tidak mau. Itu dari firman. Cintailah firman Tuhan. Kita butuh firman Tuhan. Siang malam renungkan firman Tuhan. Supaya perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Semua yang kita dengar ini hari ini mengenai jawaban, firman Tuhan adalah jawaban hidup kita. Kembalilah ke firman Tuhan. Dalam situasi dunia sekarang ini yang penuh kekacauan, penuh ketakutan, penuh penderitaan, penuh segala macam tantangan. Mari umat Tuhan, jemaat pemulihan, saya minta kepada kalian kembali ke firman Tuhan. Kita disuruh stay at home, tinggal di rumah, ya. Untuk apa? Untuk banyak merenungkan firman Tuhan di rumah. Banyak membaca, merenungkan firman Tuhan. Supaya hati kita penuh dengan firman Tuhan. Kita mengerti firman kita. Kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri firman Tuhan. Supaya perjalanan kita berhasil, kita akan beruntung. Dunia resesi, kita resepsi. Kenapa? Karena kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan sudah berjanji, berkat Tuhan jadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Dunia resesi, kita resepsi. Karena kita apa? Kita ini berjalan dalam firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan siang malam. Maka perjalanan kita berhasil dan kita akan beruntung. Tadi katakan nama Yosua pasal 1 ayat 8 tadi. Ya. Sebagai tanda bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus menuruti firman Tuhan.
Yesus katakan dalam Yohanes pasal 15, barang siapa yang mengasihi aku, dia harus menuruti firman-Ku. Tanda bahwa kita mengasihi Yesus yaitu kita menuruti firman Tuhan. Percuma kita bilang, I love you Jesus, saya mengasihi engkau Yesus, tapi kita melanggar firman Tuhan. Bohong sana, bohong sini, tipu sana, tipu sini, utang sana, utang sini, tidak bayar-bayar. Bagaimana mau jadi anak Tuhan begitu? Apa kita tahu itu dosa? Makanya jemaat Tuhan, saya minta jemaat Tuhan, jemaat pemulihan, renungkan firman Tuhan siang malam, mengerti firman Tuhan, supaya firman Tuhan kau taruh dalam hatimu, supaya kau bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Maka segala firman-Mu aku taruh dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa kepadamu. Ya, sebagai tanda bahwa kita mengasihi Tuhan, kita harus benar-benar merenungkan firman Tuhan siang malam, melakukan firman Tuhan. Seperti dalam lagu ini, mari kita nyanyikan bersama lagu ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Senangkanlah hati Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan siang malam. Engkau mengerti firman, engkau bertindak dengan sesuai firman, engkau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Tuhan mengasihi kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Maha Baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, hosana, hosana, hosana. Allah pamala makatakan tarana mana, Eloy na pamana, ella sampala makataori samana, elhamana pamala bikompari samana, eno pampario sama rasul atuna, Allah pamala makatakan mama. Abah ya Bapa di surga, kami mengucap syukur padamu, Engkau sudah menyampaikan pada kami firman-firman-Mu, karena jawaban dari semua masalah kita adalah firman Tuhan. Jikalau kami punya masalah, kami kembali pada firman Tuhan, kami akan menerima semua jawaban dari firman Tuhan. Kami beroleh kemenangan yang gilang gemilang. Kami bertindak hati-hati soal firman Tuhan, supaya kami tidak keluar daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mohon Tuhan Yesus, tuliskan, tanamkan, meteraikan semua firman-Mu ini dalam hati kami semua. Roh Kudus, ingatkan kami semua firman-Mu ini, supaya kami selalu renungkan firman-Mu siang malam. Beri kami kekuatan, tenaga, kuat kuasa-Mu Roh Kudus, menjadi pelaku firman-Mu ini, supaya kami tetap berjalan sesuai dengan firman-Mu dan kuat kuasa Roh Kudus, dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami butuh urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, yang akan memberikan kami tenaga, kekuatan, kemampuan untuk ingat firman, mengerti firman Tuhan, berpegang pada firman-Mu, berjalan sesuai dengan firman-Mu, maka kami beroleh kemenangan yang gilang gemilang. Oleh pemalam kata kita nama. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita ke atas. Kita berharap pada Tuhan Yesus Kristus untuk menerima urapan baru Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan, saya minta kalian masing-masing minta urapan Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus katakan, Bapa di surga akan berikan pada barang siapa saya yang minta Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus pada Tuhan Yesus, pasti Tuhan berikan pada kita. Karena Yesus berjanji, kalau kamu minta Roh Kudus, kamu akan diberi. Angkat kedua tanganmu ke atas. Allah pemalam kata kintanan mah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat Tuhan tangan kami jemaat-Mu saat ini terangkat kepadamu. Kami haus sekali menerima urapan baru dari Roh Kudus, supaya kami dipenuhi dengan Roh Kudus dalam kebaktian ini. Hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Kami berjalan sesuai dengan firman dan podcast Roh Kudus. Illa pamalamakan tara nama-nama, Eropa malamina, Elopa malamikan tara nama-nama, Elopa mana-mana. Oh Yesus Kristus, kami mohon padamu Tuhanku,
Urapi kami Roh Kudus, sembuhkan kami yang sakit, bebaskan kami yang terbelenggu. Ubah kami Roh Kudus, berikan kami kemenangan yang gilang-gilang Roh Kudus, supaya kami jadi saksi Kristus sekarang sampai tahun datang. Hosana, Hosana, Hosana. Lain mana katakan mana. Jemaat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus, terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Hosana. Enna pamalama katakan nama, repamalama katakan nama, urasan tanah nama-nama, enna pamalama, uliana pamalama katakurias, enna pamalama, Hosana, 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 enna pamalama, enna amariku santana nama, enna urapana para sulata, enna pamalama, alamana pamalama katakan nama, urapan nama, enna Hosana, Hosana, haleluya, haleluya, Horian nama, haleluya, 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 amin. Tetap angkat kedua tangan kita ke atas untuk menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di sorga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus-menerus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita jadi manusia yang berhasil, memberikan kita karunia-karunia dan kuasa, jadi saksi Kristus, jadi pelaku firman Tuhan sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Hosana, Hosana, haleluya, namana, ella pamalama katakinta namana. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Haleluya, haleluya. Shalom Lahim. Amin. Tuhan berkati jemaat Tuhan. Amin, amin, amin.